Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Netriani Rosita Kesim. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang eklesiologi inklusif hospital. Yuhu. Nah, kalian pasti udah gak sabar kan sama penjelasan tentang eklesiologi ini? Yuk, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, eklesiologi sebagai cabang teologi yang membahas tentang gereja tidak hanya berfokus pada struktur dan doktrin gereja itu sendiri, tetapi juga pada bagian gereja menjalankan misinya di tengah masyarakat. Salah satu aspek penting dalam eklesiologi adalah inklusif dan hospitalitas. Nah, ada salah satu para ahli yang bernama Paul. Ia menekankan bahwa hospitalitas bukan sekedar tindakan kebaikan yang dilakukan sesekali, melainkan merupakan bagian fundamental dari identitas dan kehidupan gereja. Itu hospitalitas. Sedangkan gereja yang inklusif adalah gereja yang membuka pintu bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, budaya, atau karakteristik lainnya yang bisa menjadi pembedaan. Nah, gereja seperti ini berusaha menghapus batas-batas atau hambatan yang bisa memisahkan atau mengecilkan orang-orang tertentu. Pastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan berkembang dalam kehidupan gereja. Nah, itu adalah pengertian dari eklesiologi inklusif dan hospital. Di sini saya akan membahas tentang tampilan baru pada tradisi lama. Yuhu, pada abad yang lalu, keramatamaan dimaknai sebagai penyanaan, di mana keramatamaan menjadi bagian penting dalam diri orang Kristen. Ketika orang berkunjung ke rumah, maka pemilik rumah menerapkan keramatamaan dengan memberikan makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Namun, pada kehidupan masa kini, keramatamaan terhadap orang asing dilakukan jika mereka memiliki uang. Karena dengan uang, orang asing dapat membayar hotel untuk menginap, membeli makanan dan minuman di hotel, dan semua itu memiliki waktu yang sudah diatur, baik itu untuk perkunjungan kepada pengunjung hotel, sehingga keramatamaan diukur dari segi ekonomi, bukan lagi sebagai sebuah kewajiban spiritual orang Kristen dalam membantu atau menolong sesama. Nah, ini adalah pengertian dari tampilan baru pada tradisi lama. Kita akan melihat dari sumber-sumber kuno dan teks Alkitab. Dalam sumber-sumber kuno dan teks Alkitab ini menjelaskan tentang keramatamaan Kristen yang seharusnya menyambut orang-orang yang paling kecil atau orang miskin dan membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan. Ini mencerminkan keramatamaan Allah yang menyambut mereka yang tidak layak, menyediakan rumah bagi yang kesepian dan makanan bagi yang lapar. Nah, itu adalah 3 sumber kuno di dalam teks Alkitab. Nah, ada 3 sumber-sumber kuno di dalam teks Alkitab. Yang pertama, Allah menyediakan mana dan burung puyuh di padang gurun untuk memberikan makanan orang-orang yang lapar dan tidak bersyukur. Yang kedua, Allah menawarkan tempat berlindung dan penyegaran melalui air hidup di tanah yang panas dan kering. Yang ketiga, identitas perjanjian Israel adalah sebagai orang asing atau penyewa di tanah Allah, bergantung pada keramatamaan dan penyediaannya, serta bertanggung jawab untuk memperlakukan orang asing dengan baik. Itu adalah 3 sumber-sumber kuno di dalam teks Alkitab. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan keramatamaan dalam Kristen. Keramatamaan dianggap sebagai sikap moral yang penting di zaman kuno. Nah, kalau di zaman kuno, keramatamaan penting dan selalu berkembang dalam pandangan Kristen. Keramatamaan menurut Chrysostomus, Lactantius, Hieronymus, dan pemimpin gereja kuno lainnya adalah sederhana dan setara bagi semua orang. Keramatamaan adalah bagian dari rencana Tuhan dan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, ada juga nih di mana ajaran dari Yesus. Ajaran dari Yesus memberikan instruksi eksplisit tentang undangan untuk pesta atau jamuan makan. Tindakan ini juga memperkuat nilai-nilai Kristen tentang keramatamaan, belajar kasih dan kemuliaan. Nah, teman-teman, kita akan masuk dalam sejarah singkat keramatamaan Kristus. Saya akan menjelaskan sejarahnya, di mana pada awal pertengahan abad ke-16, John Calvin berduka atas kematian keramatamaan umat sebagai hasil dari perubahan sosial ekonomi ini dan juga perubahan dalam nilai-nilai pemerintahan, gereja, dan budaya. Keramatamaan memudar sebagai praktik moral yang signifikan dan
koheran. Selama abad keempat, lokasi keramatamaan Kristen berkembang ke beberapa arah yang berbeda. Selain keramatamaan yang disediakan oleh gereja dan rumah tangga, keluarga, hotel menyediakan perawatan untuk orang asing. Rumah sakit didirikan untuk orang sakit, orang miskin, dan orang asing. Dan biar menyambut para peziarah. Para reformasi Protestan abad ke-6, ke-16 menolak praktik keramatamaan, menawarkan kritik tak henti-hentinya tentang pemborosan kesenangan dan pemborosan yang terkait dengan keramatamaan abad pertengahan akhir. Itu adalah abad pertengahan ke-16 itu. Nah, kalau di perjanjian baru tentang keramatamaan ini, keramatamaan Kristen memiliki dimensi yang subversif dan kontraktual. Keramatamaan adalah suatu hal penting yang dibutuhkan untuk menghadapi perbedaan sosial. Mengenai orang asing, mendefinisikan ulang tentang praktik keramatamaan, memaksa komitmen abstrak untuk mencintai sesama orang asing dan musuh ke dalam ekspresi praktik dan pribadi tentang rasa hormat dan kepedulian terhadap tetangga, orang asing, dan musuh yang sebenarnya. Gerakan kembar untuk menguniversalkan tentang tetangga dan mempersonalisasi orang asing adalah inti dari keramatamaan. Klaim mencintai semua umat manusia, menyambut yang lain harus disertai dengan kerja keras untuk benar-benar menyambut manusia ke tempat yang nyata. Nah, di dalam penjelasan yang tadi kita bisa menjelaskan mengenai tentang orang asing di tengah-tengah kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berpapasan dengan banyak orang asing dan berinteraksi dengan mereka. Meskipun kita hampir tidak mengenal mereka secara mendalam, kita cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang mirip dengan kita sendiri dalam hal latar belakang pendidikan, ras, dan status sosial ekonomi. Aturan Benediktus yang merupakan paduan kehidupan monastik yang sangat dihormati menawarkan pandangan yang mendalam tentang praktik keramatamaan dalam lingkungan monastik. Ada juga marginalitas dan kelemahan keramatamaan dan kekuatan. Sebagai individu yang berkumpul menjadi sebuah masyarakat, sering sekali kita mencerikan sikap percaya diri dan memberikan jawaban siap untuk pertanyaan yang paling sulit sekalipun. Tuan rumah terbaik adalah orang-orang yang memberikan keramatamaan, kesalahan kita serta harta benda kita terbuka untuk diperiksa. Jika kita perlu bersembunyi, kita tidak mungkin menawarkan banyak keramatamaan kepada orang asing, terutama ketika dipertekankan dalam komunitas. Nah, jika menghadapi tantangan keramatamaan di masa kini, kita harus berusaha untuk menemukan keseimbangan antara memberikan suatu kepada orang asing dan pengungsian tanpa mengorbankan kehidupan kita sendiri. Nah, kita akan masuk dalam kesimpulan yang terakhir. Nah, di mana eklesiologi inklusif ini, hospital ini berujung pada gagasan bahwa gereja harus menjadi tempat yang inklusif dan ramah bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kepercayaan. Ini mengandung makna bahwa gereja harus membuka peluang untuk semua orang dan memperlakukan mereka dengan kasih, penghargaan, dan keramah-tamahan. Nah, eklesiologi ini menekankan pentingnya menyambut dan mengakomodasi semua individu dalam komunitas gereja tanpa diskriminasi. Yesus sendiri menerapkan keramah-tamahan dalam ajarannya seperti nilai kasih. Itu keramah-tamahan merupakan bagian penting sikap moral dalam membantu kesejahteraan manusia dan membantu orang lain sekalipun orang tersebut tidak kita kenal. Namun seiring dengan perkembangan dunia, sikap keramah-tamahan semakin menurun perlahan dan bahkan tidak ada sikap moral seperti itu. Ini menjadi perhatian khusus bagi gereja-gereja untuk lebih inklusif dan membuka pintu kepada semua orang. Nah, teman-teman, itu adalah pembelajaran kita tentang eklesiologi inklusif dan hospital. Dadah!